berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Boleh lambaikan tangan, katakan shalom. Kasih tepuk tangan sekali lagi, haleluya. Silakan duduk kekasih Tuhan, puji nama Tuhan, haleluya. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes ya. Oke, yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Amin ya. Wow, ini kebaktian yang terakhir dan kita harus semangat. Amin saudara. Boleh saya tahu yang dari pagi, siang siapa? Puji Tuhan, Cici. Wah, seneng ya. Ada lagi. Ya Mulmet gak usah tangan-tangan, Mulmet ngikut terus. Gak ngikut mah minggu depan gak pelayanan loh. Siapa lagi jemaat yang ikut dari pagi tadi? Ya, ada lagi? Oh iya, kan kamu multi, ya kan? Memang kameramen ya. Nanti kira lu Iwan kok nunjuk saya nanti kan gitu kan. Nanti waktu ya Pastor Samuel Sianto, terima kasih sekali gembala sidang ya, senior pastor dari Yestoya, Betani Yestoya, dan juga Pastor Yoel. Terima kasih untuk pintu pelayanan ini kali pertama di tempat ini, kasih Tuhan ya. Shalom, nama saya Iwan Ang, saya dari Surabaya, dan Bapak Ibu kasih Tuhan. Di tempat ini di Pontianak saya kali pertama ya. Kalau Kalimantan sudah 5 kali ya, Sampit pernah, Berau pernah, Bontang pernah, Malino pernah, dan hari ini Pontianak. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, saya kerasa berat badan saya kok agak naik ya. Enak-enak makanannya dari kemarin. Aduh ya, memang Pontianak itu sudah menggeser hati saya ya. Yang dulunya kulinernya mungkin di kota lain kuliner paling enak, dan hari saya menyatakan Pontianak kulinernya nomor 1 di hati saya. Asik. Pontianak sarangil. Kamsamida ya. Oke, dan juga terima kasih buat Pastor Michael, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, dan Korintus untuk segala hospitality yang begitu luar biasa sempurna ya. Dan saya mengenal beliau adalah youth pastor yang senyumnya paling manis sepontianak. Gak ada yang lain. Tapi ternyata senyumnya bergeser juara nomor 2 setelah saya datang di tempat ini. Tetap kalah maksudnya. Oke, tadi pagi kita sudah belajar kebaktian pertama, saya sampaikan tentang percepatan. Karena tema bulan ini kita diberikan oleh gembala kita tentang percepatan. Pagi tadi saya bagikan tentang percepatan kita ada dalam ketaatan kita. Yang ibadah mujizat tadi saya sampaikan tentang punya mentalitas kerajaan sorga, bagaimana kita adalah umat pemenang. Dan sore hari ini fresh firman untuk kita semuanya, yaitu God's multiplying power. Ya, artinya apa? Yaitu kuasa Tuhan yang melipat gandakan. Katakan amin. Siapa di sini yang nggak mau dilipat gandakan? Pasti mau dong ya. Ya, kecuali yang dilipat gandakan masalah, gak ada yang mau. Tapi apa? Pemberesan, pemulihan. Wah, sukacita, apalagi berkat. Wah ya, tetapi kita mau belajar. Maka sore hari ini yang terakhir saya mau kupas tuntas, saya mau kupas, kita mau korek habis-habisan tentang satu kisah yang sudah terkenal, yaitu apa? 5 roti dan 2 ikan. Kemarin pastor ada anak youth saya yang fitness komplain sama saya, kok kalau aku di zaman itu, kalau aku jadi Filipus, aku komplain sama Tuhan, gak mau 5 roti 2 ikan, maunya 5 ikan 2 roti. Loh, lah kenapa? Karbo. Lagi diet kayak Pastor Yoel katanya gitu. Ya, oke, kita baca nas firman Tuhan Yohanes 6 ayat 5 sampai 13 aja. Jadi kisahnya ini ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu lagi ada di dekat Danau Tiberias, ya kan, naik ke atas gunung, ternyata fansnya Tuhan Yesus itu banyak banget. Ya kan, Tuhan Yesus kalau buat Instagram mungkin sudah verified centang biru, ya kan, 5.000 orang ikutin Tuhan di belakangnya di atas bukit. Nah, apa yang terjadi? Ayat yang kelima kita baca sama-sama. Oh, saya aja deh nanti, ya kan, Yohanes 6 ayat 5 sampai 13. Saya bacakan ya, saudara simak baik-baik. Ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, Pus, bukan Pus Meong ya. Pus, di manakah kita akan beli roti? Ya kan, Bread Life kan belum buka, ya kan, enggak sanggup kasih makan 5.000 orang, ya kan. Nah, supaya mereka ini dapat makan tuh, Tuhan Yesus itu enggak cuma Tuhan, tetapi dia juga seksi konsumsi, memikirkan kalau ada yang lapar. Weh, kalau saya jadi Tuhan Yesus, tak siapin mie kepiting semuanya.
biar enak ya. Ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, ya kan? Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ternyata prank itu ternyata dari dulu sudah ada ya kok ya. Ya kan? Tapi Tuhan gak iseng loh ya, Tuhan gak iseng ya kan. Nah jawab Filipus kepadanya, bingung. Aduh guru, roti seharga 200 dinar nggak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, Tuhan Yesus, guru, di sini ada seorang anak loh. Tuh kan pas kan waktu saya firman di depan saya ada seorang anak. Oh, halo sayang, namanya siapa? Namamu siapa? Namanya siapa? Siapa? Clement. Clement. Loh, kok lupa namanya sendiri? Kok lupa? Nanti Om doakan loh ya. Enggak apa-apa, jangan takut sama Om. Om sudah enggak makan anak ya. Ya. Nah, seperti anak kecil ini kan, Clement ya namanya ya, betul ya. Seperti Clement, tiba-tiba Clement datang ke depan, duduk, ya kan. Nah, ini lihat nih. Di sini ada seorang anak. Anaknya nggak dijelasin namanya sih, mungkin namanya Clement juga bisa juga sih. Di sini ada seorang anak bernama Clement, ya kan? Ya, Alkitabnya versi berapa ini ya? Nah, yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Wah, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jangankan Filipus, ya kan? Andreas saja juga ragu. Wah Tuhan ini banyak banget loh, nggak mungkin cukup, ya kan? Nah, kata Yesus, dah, suruhlah orang-orang itu duduk semua. Berarti waktu berdiri semua kan, pada kelaparan, mungkin jam makan siang ya. Adapun di tempat itu banyak rumput, mereka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki. Berarti 5 roti 2 ikan itu bukan cuma untuk 5.000, tapi lebih dari 5, diprediksi Bapak Ibu ada 10.000 orang. Kalau enggak sama istrinya, sama anaknya. Kenapa kok perempuan enggak disebut kekasih Tuhan? Tahu jawabannya? Kenapa kok laki-laki disebut? Kenapa kok 5.000 perempuan banyaknya? Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu kalau perempuan banyaknya seperti itu pasti pulang bawa tas plastik Bapak Ibu. Loh, mama tuh sayang sama cucunya betul. Aku inget anakku tak bungkus nih. Nah, makanya gak dicatat sama Tuhan. Duh kualat. Ya, tuh. Ya apa ini? Nah, oke. Nah, lanjut 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, satu ngambil rotinya anak itu, kedua apa? Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ingat kata apa? Bukan mereka makan ya, Bapak Ibu. Dan mereka kalau kenyang itu ibarat seperti apa? Misalnya kayak Lisa, tadi waktu saya di kantor bawah, dikasihin gorengan sama kasihin roti. Kok masih lapar? Masih lapar Lisa? Dikasih lagi. Makanya berat badan saya naik, tanggung jawab nih. tanggung jawab ya. Masa Pastor Yuel kurus, saya naik kan gitu kan. Kita tukar pelajar dong ya. Nah ingat Bapak Ibu, ya kan sampai kenyang. Berarti apa? Saya puas dengan apa yang disajikan oleh Pastor Michael dan Lisa. Nah itu ibarat kenyang tuh itu ya. Oke. Dan juga Bapak Ibu Saudara, dan setelah mereka kenyang ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Tuhan gak suka buang makanan ya kan. Nah maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Masih sisa 12 bakul. Wow, sama-sama katakan wow. Itu kuasa Tuhan kita ya. Jadi kekasih Tuhan, dari kisah ini menggambarkan sebuah hal yang begitu indah dan luar biasa. Next slide Vin, silakan. Yaitu apa? Tuhan itu gak butuh yang besar dulu buat mulai. Katakan amin. Tuhan gak butuh yang gede dulu untuk kita mulai. Tapi Tuhan cuman perlu kita katakan percaya dan kasih, katakan yang kita punya. Sering enggak Bapak Ibu, Koko, Cici, Om, Tante, AI susu di tempat ini? Surabaya, di sini ada AI susu enggak ya? Kalau Surabaya AI dan susu, susu itu paman ya kan. Kalau Surabaya AI susu ya. Tapi Pontianak enggak ada ya? Oh ada juga ya, AI susu ada ya. Iya, oke, AI susu, Koko, Cici ya, Om, Tante. Nah, pernah enggak kita tuh berkata seperti ini sama Tuhan? Tuhan, aku nih enggak punya waktuku tuh cuma sedikit. Tuhan, aku enggak terlalu pinter.
Tuhan aku ini terbatas. Tuhan aku ini gak seberani ciciku. Aku gak seberani kokoku. Apalagi Tuhan aku gak sehebat kayak papa. Aku gak sehebat kayak mama. Aku gak bisa kayak dia. Mereka orang luar biasa. Aku gak kayak Pastor Michael. Aku gak seperti Cik Lisa. Aku gak seperti mereka. Aku gak bisa apa-apa. Pernah gak kita seperti itu? Ya kan? Nah kadang kita tuh ngerasa apa? Gak layak, gak cukup. Atau kita tuh gak punya apa-apa buat dipakai Tuhan. Padahal sekali lagi tadi dikatakan kan, Tuhan tuh gak butuh yang besar. Amin. Tetapi Tuhan butuh, perlu kita mau kasih dan percaya akan Tuhan. Dari kisah 5 roti 2 ikan ini, kekasih Tuhan, ngajarin kita satu hal penting. Tuhan itu menunggu Anda melangkah untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, ada 3 prinsip yang kita belajar hari ini. Bagaimana kita punya dan menikmati kuasa pelipat gandaan dari Tuhan. Katakan yes. Saya semangat loh, kekasih Tuhan semangat, amin. Amin ya. Karena apa? Karena saat hal ini terjadi dalam hidup kita semuanya, waduh, saya sharing seperti ini Bapak Ibu, bukan berarti saya nggak ngalami. Saya sudah alami yang namanya pelipat gandaan itu seperti apa. Saya benar-benar katakan gak menyangka-nyangka. Bahkan tadi saya pergi bersama dengan Pastor Michael dan juga Pastor Simon, ya, Koko Simon, Pastor Simon. Oh ini nubuatan ya. Ya Pak Simon hari ini di rumah ya Pak Simon ya. Ya online katanya ya. Pak Simon itu cerita sama saya, ya Pastor, ya justru waktu COVID itu Tuhan memberkati hidup kami berlimpah-limpah. Tidak menyangka-nyangka, tidak menyana-nyana. Mengalami pelipat gandaan. Sampai bisa beli rumah, beli mobil dan segala macam. Karena Tuhan itu luar biasa. Kalau Pak Simon bisa alami, Bapak Ibu juga bisa alami kemustahilan. Katakan amin. Ya, oke, prinsip yang pertama itu apa? Silakan Vin. Nah ini ya. Oke. Nah, yang sedikit bisa jadi berkat asal kita serahkan kepada Tuhan. Ya, anak kecil tadi ya, si Clement ya, ya kan, senyumnya manis loh, ya kan. Nah, kebanyakan gula pasti mamahnya. Pas hamil banyak makan gula, anaknya manis. Senyumnya manis Clement ini ya, cakep ya. Cuman Clement ini cuman datang karena nggak ada namanya, saya kasih nama Clement aja deh, ya. Boleh ya Clement ya, permisi ya Om kasih nama Clement ya. Clement ini datang kasih 5 2 ikan, ya kan. Istilah gini kekasih Tuhan, cuman sedikit, ya kan, yang sedikit, tapi itu jadi berkat. Amin, ya. Asal apa? Coba kalau tadi Clement tahan. Nggak mau Tuhan, aku juga lapar. Tuhan nggak mau, ini rotinya enak, ada rotinya selainya, buat aku Tuhan. Mujizat terjadi enggak kira-kira? Nggak terjadi. Apa yang bisa saya jelaskan, Evin? Yesus itu enggak butuh yang besar untuk memulai mujizat. Nah ini, Yesus itu enggak butuh yang besar untuk mulai sebuah mujizat. Kalau Bapak Ibu kekasih Tuhan, Koko Cici baca di Yohanes 6 ayat 9 sampai 11, ayat 9 sampai 11 ini, yang dibawa sama anak kecil tadi itu bukan sesuatu yang spektakuler loh. Dia enggak bawa gerobak isinya ratusan ikan dan berapa kilo ikan dan berapa kilo roti, enggak. Tetapi apa? Dia cuman bawa hanya 5 roti 2 ikan, cuman 7 biji aja. Ya. Nah, seringkali kita apa? Koko Cici, Bapak Ibu, Om Tante, kita seringkali meremehkan hidup kita. Halo, ada amin? Siapa di sini yang pernah meremehkan hidupnya? Angkat tangan. Kalau ada, foto sama saya di depan. Saya dulu berangkat dari orang yang sangat minder. Saya sering mengintimidasi diri. Saya bukan orang yang pede berbicara di depan. Dan saya katakan saya nggak mampu. Saya nggak bisa, saya jelek. Bahkan saya pernah ngomong saya ini orangnya nggak bisa, masa depan saya gelap. Bayangin kekasih Tuhan. Tapi Tuhan bilang, kamu punya apa? 5 roti 2 ikanku Tuhan. Cuman punya suara untuk menyanyi buat Tuhan. Akhirnya siapa yang sangka Bapak Ibu? Dimana Tuhan bawa sampai waktu itu bisa bernyanyi. Saya tuh gak bisa nyanyi jujur. Bukan bisa nyanyi. Tapi saat saya serahkan hal yang kecil buat Tuhan. Siapa nyangka
Saya bisa ada album rohani, Bapak Ibu bisa cari di YouTube, gabung bersama dengan penyanyi rohani yang lain. Dan Tuhan juga sempat izinkan masuk dalam Akademi Fantasi Indosiar yang ketiga di waktu itu, jadi finalis di situ. Ya, nggak usah dicari di YouTube dan nggak ada, mengenaskan misalnya, nggak usah dicari, nggak ada misalnya. Ya, udah nggak sakit, ya kan? Dan apalagi dipercaya sampai ke Pontianak melayani Bapak Ibu Saudara, nggak ada. Tapi cuman 5 roti 2 ikan kecil ini saya serahkan sama Tuhan. Tuhan multiplikasikan sampai hari ini. Ya, jadi jangan sampai kita mikir ya, kita mikir, aku cuman bisa main gitar kok, pastor, saya cuman jago desain. Ya ampun, Cik Lisa, saya cuman bisa masak, gak bisa apa-apa. Kekasih Tuhan, salah satu anak youth saya kemarin ya, nyusul Belinda. Jadi salah satu finalis Master Chef yang terbaru ini. Dari hal yang kecil, saya bilang sama dia, namanya siapa? Jane. Ya, Jane. Dan dia sebentar lagi dia menikah dan dia minta, "Ko, ini Jane, wah siap chef." Saya bilang, "Oh, kok iso ae." Bisa aja. Ya, "Ko, nge-MC-in acara weddingku ya." "Oke, siap." Wah, nge-MC-in acara Master Chef Merit ini. Waduh ya wes. Oke, siap. Lihat, dia cuman talenta kecil kasih sama Tuhan, Tuhan promosikan luar biasa. Ya, Belinda, putri tercinta dari Pastor Samuel. Lihat, perkara kecil dia berikan. Ya, Belinda betul ya? Betul ya? Nah, jadi juara 1 Master Chef, enggak main-main. Dan gembala kita punya iman yang luar biasa. Saat dimultiplikasikan, enggak pernah nyangka. Ko Samuel kalau saya tanya, "Ko Sam, gimana yang Telaga Bodas ya?" Ko ya, betul ya? Aku ya enggak nyangka-nyangka bisa Tuhan kasih seperti itu. Karena dia punya iman, Tuhan melipat gandakan. Dan Anda semua adalah orang yang dikasihi Tuhan. Katakan amin ya. Bilang kanan kiri Bapak Ibu, di hadapan Tuhan, ayo bilang, di hadapan Tuhan, kamu kayak martabak. Tuh, serius. Kamu kayak martabak. Kemarin Yud juga ngelakuin kok. Kamu kayak martabak, pakai telur, bales spesial, kasih tepuk tangan. Nah itu ya, spesial. Ojo dibalas, iyo spesial ning kakean kolesterol. jangan dilanjutin Bapak Ibu ya. Yang jeleknya dibuang, enaknya diambil ya. Oke, lalu apa kekasih Tuhan? Setelah Yesus itu nggak butuh yang besar untuk mulai sebuah mujizat. Yang kedua apa? Tuhan itu bekerja lewat ketaatan, bukan apa? Kapasitas. Kapasitasnya nggak mampu. Filipus aja bilang, "Tuhan, mana roti bisa dibeli sebanyak ini?" Bahkan dicuil-cuil kecil-kecil aja nggak cukup. Tapi Tuhan yang kita sembah tidak pernah bermain dalam kapasitas. Tuhan main dalam ketaatan kita. Itu Tuhan kita. Makanya waktu Tuhan main dalam ketaatan kita, saat si Clement ini maju kasih, dia taat mau memberikan 5 roti 2 ikan. Kapasitasnya diperlebar. Amin. Sekarang ini mungkin kapasitas kita belum mencukupi. Kasih buat Tuhan. Saat dia campur tangan, kapasitas kita diperlebar. Hati kita diperluas. Saya doakan yang punya toko, punya cabang. Ya kan, yang punya relasi diperbanyak divine connection-nya, ya kan. Terus lagi yang punya bisnis online makin banyak pelanggannya. Yang punya utang makin diselesaikan utangnya, ya. Takut keplecok saya, takut kepleset gitu loh, ya kan. Kan bahaya nih, nanti dicek sama Pastor Samuel kan, saya kan takut Bapak. Saya soalnya masih ingin kembali ke Pontianak ya. Ya, jadi bukan seberapa hebat kemampuan kita, tetapi seberapa mau kita menyerahkan yang kita punya ke tangan Tuhan. Tuhan tidak memakai orang yang mampu, Tuhan memakai orang yang mau. Ya, next penjelasan selanjutnya adalah apa? Bahwa Tuhan bekerja lewat ketaatan bukan kapasitas. Nah ini yang saya catat untuk kita semua. Yang kita tahan itu gak bisa dipakai Tuhan, tapi yang kita serahkan bisa Tuhan lipat gandakan.
Selama yang kecil itu masih di tangan kita, hasilnya ya kecil juga Bapak Ibu, iya kan? Tapi saat berpindah tangan ke tangannya Tuhan Yesus, boom, mujizat akan terjadi. Sekali lagi saya mau tanya, andai kata tadi sama si Clement ditahan ikannya ya, maka 5.000 orang itu akan mati dalam kelaparan mungkin ya. Tetapi saat diserahkan sama Tuhan yang kecil itu, di situ Tuhan campur tangan dan akan lipat gandakan. Hari ini bukan hanya berbicara uang kita menabur ya Bapak Ibu sekali lagi. Tapi apa? Kasih kita kepada Tuhan. Waktu jam doa kita, waktu melayani kita, waktu kita baca firman, waktu kita mengasihi, waktu kita mengampuni, waktu kita lagi susah tapi kita tetap memperhatikan orang lain. Kita mendoakan orang yang nyakitin kita. Di situ kapasitas hati kita diperluas. Makanya doa Yabes apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Lanjut dan apa? Dan memperluas apa? Arti kata asli yang memperluas daerahku itu bukan cuman gangdau yang diperluas. Tapi apa? Hati kita diperluas kesabarannya. Yang dulunya gampang marah, naik darah, jadi tambah sabar ya. Makanya Bapak Ibu, kadang kalau kita sebagai orang tua emosi ngomong apa sama anak, papa ini ya, wah mukul kebanteran muntah darah, buah gitu kan. Papa ini, kamu harus dengerin papa. Anak gak tahu diri, papa ini sudah banyak makan asam garam. Oh makanya gampang marah, betul gak? Banyak makan asam dan garam, oh, kan? Makan garam sudah gampang marah. Nah, kecut badannya makan asam. Nah Bapak Ibu ya kan, serahin sama Tuhan biar hati kita diperluas. Karena kapasitas rohani kita Tuhan lebih lihat. Kita buka Mazmur 37 ayat yang kelima. Ini ayat intinya. Yaitu apa? Bilang gini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan iya ya. Oke, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan ia akan bertindak. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan angkat tangan. Katanya Pastor Samuel Sianto yang tidak angkat tangan keleknya kecut katanya gitu. Saya gak pernah lupa loh. Kosam tuh pasti lucu kalau saya tuh paling suka kalau pelayanan sama beliau, ya kan? Mesti ngomong gitu. Wah itu gembala kita tuh, aduh luar biasa. Sayang saya sama Kosam, ya kan? Nah Bapak Ibu lihat, siapa banyak kita percaya sama Tuhan. Tapi seberapa sering kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Nah tuh kan mulai turun semua tangannya, siapa suruh turun? Ini belum selesai loh ini, ya kan? Nah gitu loh, mau ini, ya kan? Siapa suruh turun Bapak Ibu? Nah ya kan, beda, percaya dan mempercayakan itu dua perkara yang berbeda. Amin. Kalau kita percaya Tuhan Maha Kuasa. Tapi saat kita mempercayakan di saat-saat sulit, tetapkah kita percaya bahwa Tuhan ambil andil dalam kehidupan kita? Amin. Ya. Kalau kita percaya, kita kan bisa nyanyi lagu ini. Bagi Tuhan tak ada yang. Lanjutkan kekasih Tuhan. Lebih dalam lagi, mujizatnya disediakan ku diangkat. Amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Yeay. Amin. Ini saya tulis bagus banget buat kekasih Tuhan. Bukan soal banyaknya yang kamu punya, tapi kemana kamu menyerahkannya. Ya, amin kasih Tuhan ya. Jadi sekali lagi gak harus super talented, no, bukan, ya kan. Mulai aja dari hal kecil, melayani, bantu teman kita, doain orang lain, dari itu aja Ci. Nanti lihat, setiap perkara kecil Tuhan akan percayakan perkara yang yes, dan hidupmu akan jadi impact. Ya, seperti ada lagu kan, itu apa lagu yang tadi apa? Oh Tuhan, ku cinta dia. Oh bukan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
Aku masih kuat. Bila apa? Yuk sama-sama. Tak berdaya lagi hidup ini. Apa Bu? Bukan hidup ini cuma cari berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ya, bilang kanan kiri, hidupmu harus jadi berkat. Sudah, lagi hidupmu harus jadi berkat. Semua tangannya gini ke samping, pinjam 100. Langsung praktek. Pinjam dulu 100. Dah, langsung dibalas. Oh iya, sarang. Dah, enggak usah langsung enggak hafal. Ya, malah jadi nanti malah ya. Malah jijik. Ya. Bentar, firman saya kok hilang ya. Bentar. Oke, yang kedua sekarang. Come on Vin. Ya, oke. Ucapan syukur itu membuka kuasa pelipat gandaan. Woi, katakan amin. Ya. Nah, Yohanes 6 ayat 11 ini berkata satu hal yang begitu luar biasa. Tuhan mengambil roti dari si Clement kecil tadi ya, anaknya itu. Lalu nggak langsung apa? Wah, aku lapar. Enggak. Tapi Tuhan tidak senggeragas itu ya. Enggak. Tapi dia mengucap syukur. Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Dan membagi-bagikan ke mereka. Ya, yaitu apa yang kedua sekali lagi? Ucapan syukur. Membuka. Lagi katakan membuka. Kuasa pelipat gandaan. Yes, oke, amin ya. Oke. Keterangan nih, ucapan syukur kuasa pelipat gandaan. Keterangannya apa yang saya bisa bahas, yaitu apa? Bahwa Yesus itu memulai mujizat dengan bersyukur, bukan mengeluh. Ya, kekasih Tuhan, di Yohanes 6:11 ini, waktu Tuhan ngangkat rotinya, dibaca nggak di firman Tuhan? Kalau waktu Tuhan mau angkat, ya gak cukup ya, kan nggak gitu kan? Tuhan kan, ya cuma segini doang ya. Tapi enggak, Tuhan bilang apa? Bapa, Engkau bisa pakai ini. Aku bersyukur kepadamu. Amin. Mujizat terjadi. Seringkali berapa banyak di antara kita yang kalau kita menghadapi ujian dan pencobaan sering ngeluh di hadapan Tuhan, angkat tangan. Ayo foto sama saya lagi. Saya adalah mantan dari mantan itu. Ya, loh. Serius saudara, kalau ngomong masalah mengeluh, foto sama saya foto paling depan pakai filter Remini 3 kali. Serius, saya rajanya mengeluh. Tanya istri saya. Tetapi saat saya mengerti ini, wah iya, kenapa saya gak ngalamin terobosan? Bukan karena Tuhan jauh-jauh, bukan karena Tuhan jahat, tapi karena engkau yang sering mengeluh. Bangsa Israel kau gak mengeluh sampai tanah Kanaan, sudah sampai dari awal-awal. Tapi karena mengeluh maka sama Tuhan diputar-putar selama 40 tahun. Siapa di sini yang mau diputar-putar? Gak ada kan? Yang paling enak cuman babi putar, amin. Kalau sudah diputar-putar di jalan gak enak. Tapi kalau babi putar, mari Jo kita makan. Sampai kenyang kita ya. Apalagi kalau sudah baku dapa sama-sama. Enak. Udah gak usah bahas makan. Nanti saya lupa lagi firman saya tadi pagi. Gara-gara bahas makan sama ibu-ibu Manado lupa saya firman saya mana. Soalnya enak sih ya kan. Enak banget ya kan. Nah jadi ucapan syukur itu apa? Jangan mengeluh. Kalau ada sesuatu di hadapan Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan. Amin. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang lagi sama-sama. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, iman
bersamamu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Dan next win yaitu apa? Rasa syukur itu bikin kita fokus ke apa yang ada. Betul saudara? Ya kan? Nah, bukan ke apa yang kurang. Di sini suami istri pernah nggak kalau lagi tengkar selalu ngomongnya apa? Ngungkit kekurangannya. Betul? Ya kan? Kamu sih dari muda nggak pernah berubah. Sukanya gini. Kamu kebiasaan ya di tempat umum suka kentut. Nah, misal kayak gitu ya kan? Kamu nih. Iya, nggak apa-apa kentut, asal yang keluar nggak lain gitu loh. Kan bahaya, mau tutret, nah kan bahaya, itu lain cerita lagi. Apalagi pas doa malam, saya pernah saudara pas doa malam gitu tiba-tiba hadiratnya berbeda. Ternyata anak saya ada yang sakit perut tante, ya kan, nggak kuat. Tapi memang peraturannya kalau bisa kita tuh perang rohani. Wah ternyata perang rohani jasmaninya lupa, ya kan, nggak kuat kok saya Wah pingnya keluarnya angin tapi yang keluar berbeda. Makanya aromanya tuh aduh Stella kalah loh, bener serius. Langsung wah bener, saya ngomong gini, bener baumu itu seperti hadirat Tuhan. Kenapa kok tinggal tetap? Bahkan saya firman gini, saya kambon-kambonan. Kalau orang Jawa bilang kebau-bauan gitu loh ya. Nah jadi apa? Kalau kita itu terlalu melihat kekurangan pasangan kita tidak akan pernah melihat kelebihannya apa. Setuju bapak-bapak? Ya kan, kalau kita sering nyalain istri kita, atau sebenarnya istri sering nyalain suami, kita kan dibutakan lupa. Bahkan 1000 kebaikan bisa lupa dengan satu kesalahan. Setuju? Setitik nila rusak susu sebelanga katanya. Demikian juga dengan kita, saat kita mengeluh, kita sesungguhnya sedang menarik satu roh masuk dalam hati kita. Ini serius saya ngomong. Kita sedang menarik satu roh dalam hidup kita untuk mengizinkan mata rohani kita dibutakan sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan itu apa. Makanya iblis itu punya 3 cara dalam datang hidup kita. Dia mencuri, betul enggak? Membunuh, betul enggak? Dan membinasakan. Dia akan curi dulu pandangan kita. Lalu dia akan bunuh, dia akan buta. Dan dia akan binasakan pandangan kita tentang identitas Tuhan dalam hidup kita. Selesai. Dengan gitu mujizat lipat ganda enggak terjadi kekasih Tuhan. Makanya kalau kita bersyukur, enggak cuma ngomong, ya cuma segini Tuhan. Kurang ini Tuhan. Enggak bisa Tuhan. Tapi kalau kita bersyukur, Tuhan disenangkan. Di sini siapa yang punya anak kalau mengeluh seneng? Nggak ada kan? Saya dulu pernah kebanyakan ngeluh Bapak Ibu Saudara, disuruh pindah rumah. Kalau kamu nggak mau sama papi mami keluar, ngeluh terus aja gitu kan. Kurang dikit saya pindah kakak saudara, bener. Karena suka ngeluh. Tapi coba kalau misalnya anak-anak di sini, Clement mamahnya mana? Mamahnya mana? Clement mamah di mana? Itu mama ya. Hah? Oma, sama oma. Oma. Mamanya mana? Di Jakarta. Kesini sama siapa? Oma. Waduh. Coba oma kalau misalnya Clement datang sama oma, bilang oma, terima kasih ya udah dikasihin permen. Oma, terima kasih ya sudah dikasihin makan. Oma, terima kasih ya sudah rawat Clement. Kira-kira oma kalau Clement ngomong seperti itu, rasanya pingin kasih lebih ya oma ya. Betul ya oma ya? Iya pasti pingin kasih lebih. Pingin kasih lebih. Dah kamu minta apa nak? Ya kan minta pesawat tak kasih. Pasti gitu. Tapi kalau ngeluh aja, ini anak, tak masukin rahim ibunya lagi kan gitu. Kan? Manifestasi ya, jadi lebih baik kita bersyukur. Oke, next week saya kode gini bukan karena saya kemayu, bukan ya, ini kode sama multimedia ya. Dikira Pastor Iwan ngapain gini-gini ya, ini kode ya kan. Kalau saya nanti gini-gini lah beda kayak gitu ya. Oke, net ya. Yang ketiga, syukur itu bukan karena situasi, sama-sama katakan situasi, tapi karena iman kita ke Tuhan yang sanggup. Katakan amin. Kalau kita lihat situasi gak akan pernah bisa kita itu mengalami sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Karena kita bersyukur pas semua lancar, itu gampang, betul gak? Tapi coba kalau pas hal yang sulit terjadi seperti Ayub contohnya. Atau Yusuf aja deh. Tuhan katanya kasih mimpi aku diangkat sama Tuhan. Tetapi malah aku ngalamin sebaliknya. Dibuang, dipenjara, dilupakan, dikhianati. Lihat, sebaliknya. Tapi rasa syukur itu terjadi untuk mengatasi kita
tetap melihat Tuhan di atas keadaan yang sedang kita alami. Amin. Hati yang bersyukur itu magnet berkat kekasih Tuhan. Katakan magnet. Saat kita bersyukur, itu magnet berkatnya datang. Tapi kalau mengeluh, sebaliknya kutuk yang akan datang sama kita. Jadi hari ini kalau kita ngalamin sesuatu yang gak enak, periksa mulut kita. Periksa hati kita. Bapak Ibu, mentor saya tuh ngajarin. Waktu ada acara kelas parenting, dia bilang gini, kalau sama anak, kalau anakmu itu kamu kata-katain, bodoh kamu, papa tidak bersyukur punya anak seperti kamu. Maaf saya kasar ya. Oh kamu ini gak berguna. Dan tiba-tiba anak kita tidak berguna, kira-kira salah siapa? Yes. Mama papanya tiba-tiba datang sama Tuhan. Tuhan, kok anakku jadi seperti ini? Tuhan balik tanya, doanya siapa? Ayo. Makanya walaupun anak kita bandel, suami kita mungkin masih belum sesuai harapan, atau istri kita masih terlalu ini dan itu, bilang Tuhan, aku tetap bersyukur. Jadi kalau suami lagi jengkelin ibu-ibu, jangan lagi dibalang, jangan lagi dilempar piring ya. Kalau suami lagi ngeselin, lempar pakai bunga. Amin. Kalau masih ngeselin, lempar lagi pakai bunga. Amin. Ngeselin lagi, sepot-potnya boleh. Ya gak apa-apa. Ya sesekali gak apa-apa. Jangan deh ya, jangan dipraktekkan loh, sama pesta kan boleh sapot-pote. Jangan. Ya kalau potnya kecil, kalau potnya terbuat dari semen, Bapak Ibu beda cerita nanti, ya kan? Ya, jadi Tuhan itu suka sama anak-anaknya yang kita itu nggak ngeluh, tapi bisa melihat kebaikan Tuhan. Clement seneng banget loh. Oma boleh saya bawa pulang ke Surabaya? Bisa ikut Om ke Surabaya ya. Jadi hamba Tuhan ya. Oke. Next ayatnya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, saya bacakan ya. Boleh catat dulu. Mengucap syukurlah dalam apa? Dalam keadaan baik saja. Oh bukan ya. Mengucap syukurlah dalam apa? Segala hal. Sebab itulah yang disuruh Tuhan. Bukan. Dikehendaki, itu di atas kemauan. Berarti harus perintah Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Ya, ucapan syukur itu bukan tanda kita punya segalanya loh, Koko Cici. Ya, ucapan syukur itu bukan tanda kita punya segalanya, tapi tanda kita percaya Tuhan sanggup melipat gandakan segala-galanya. Katakan amin. Ya, jadi jangan fokus ke yang kita tidak punya. Fokus ke hal yang positif. Suami istri kita masih banyak yang positif. Anak kita, Clement, masih banyak yang positif. Gembala kita masih banyak yang positif. Ya, youth pastor kita, Pastor Michael, banyak sekali yang positif. Lihat itunya. Yang jelek-jelek kita tutup dengan kasih, kita doakan. Kalau ada salah, tegur baik-baik. Nggak usah pasang di story. Halo, ya. Ini banyak terjadi ya, saya di Surabaya banyak perang antar hamba Tuhan, sindirnya mana? Di medsos. Saya balas sama Tuhannya, kan saya sudah bilang, apaan? Saya nggak terima ini. Suaranya sudah kayak Lilo and Stitch gitu loh. Kalau nyindir itu jangan di medsos, nyindir itu di bahu. Nyender, nyender. Nyender, ya kan? Nah, buat apa kekasih Tuhan? Ya, jadi lihat kebaikannya, oke? Yang terakhir, ya, oke? Kadang kita itu perlu melangkah dulu, baru melihat mukjizat, ya. Kekasih Tuhan, kadang kita tuh perlu melangkah dulu, baru melihat mukjizat ini. Hitung-hitungannya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya lihat di sini loh Bapak Ibu semuanya serius, tenang gitu ya. Yang di sini semuanya penuh, wah gitu ya. Nah, jadi kita tuh ini ilmunya. Kalau dunia Pak Bu, lihat dulu, baru percaya, mana buktinya? Tapi Tuhan nggak berbeda. Kamu melangkah dulu, baru kau percaya.
Musa, Daud, Yusuf, Yosua, semua dibenturkan Tuhan dengan ini. Harus melangkah dulu. I will show you something. Because I will show you the world. Itu lagunya Aladin. I will show you the world. Beda. Ya, ya. Oke. Poin yang pertama. Ini Clement ini, waduh. Namanya paling cocok bukan Clement. Kalau kamu baptis tak kasih nama Ishak. Kenapa? Artinya tertawa. Ya, oke. Oke, next. Yuk, anak itu, si Clement itu, si kecil itu, kasih 5 roti 2 ikannya dulu sebelum tahu Yesus mau ngapain. Anak itu gak tahu loh, Ci, Tuhan mau berbuat apa ya. Tuhan gak umumin, siapa yang punya 5 roti 2 ikan, akan aku lipat gandakan. Tuhan cari, makanya Tuhan mencoba itu bukan Tuhan mencoba seperti iblis, bukan. Tapi Tuhan ingin mengetes, percaya enggak kamu Filipus, percaya enggak kamu Andreas, saat anak ini menyerahkan kepadaku, aku akan lipat gandakan. Tapi saat diserahkan, nah itu. Anak ini enggak tanya, si Clement kecil enggak tanya, Tuhan ini cukup enggak? Iya, enggak. Kasih aja dengan senyum. Karena anak kecil tadi percaya siapa yang pegang hidupnya. Makanya Tuhan bilang apa? Punyai iman seperti seorang anak kecil karena dia empunya kerajaan surga. Gak banyak tanya. Itu ya. Dia cukup kasih aja dan percaya. Kadang Tuhan tuh gak pernah jelasin di awal. Ini Ci, yang keren ini kok. Tuhan itu kadang gak pernah jelasin penjelasannya di awal, Lisa. Tetapi yang dia minta cuman langkah iman kita seperti apa. Ya, next. Mujizat itu seringkali nggak terjadi sebelum ada tindakan iman. Ya, jadi kita tuh harus jalan dulu kayak Petrus. Waktu Petrus goncang, ya kan? Nah, lihat Tuhan ngomong apa di kejauhan? Dikira hantu kan itu kan? Ada badai maka nyalain Lukas itu kan. Padahal waktu itu sebelum Petrus ngatain Tuhan hantu, Petrus itu lihat di depan matanya dia sendiri loh. Tuhan memberikan 5.000 makan 5.000 orang. Lebih. Tapi saat badai krisis menghadang, nanti suatu ketika ya, suatu saat kalau saya diundang ke sini lagi, saya akan bagikan tentang badai yang dihadapin Petrus. Ini seperti apa? Melihat Kristus atau melihat krisis? Saya spoiler boleh ya. Nah, lihat waktu lihat Tuhan, badai menutup matanya, sehingga waktu Tuhan lihat Petrus panggil Petrus ketakutan kan, bilang apa? Hantu. Nah, ya kan? Bayangin. Belum lama aku ngeliat mujizat, kamu udah bisa ngatain gua hantu. Siapa lu? Ya kan? Kalau saya Tuhan Yesus tak jadiin saus tiram loh, itu bener. Ya mulutnya aku kejadian likumki, bener. Tahu artinya? Saus tiram atau likumki, ya kan? Nah, tapi lihat kekasih Tuhan. Petrus, dia lihat Tuhan dan waktu yakin itu Yesus. Petrus melangkah dengan iman. Dia turun dan dia berjalan di atas air. Tapi saya mau katakan, kenapa Petrus bisa berjalan di atas air, Ci? Petrus bisa berjalan di atas air karena dia melihat Yesus yang menyuruhnya dan dia taat. Kenapa dia bisa jatuh? Karena dia melihat badai dan ombak di bawahnya dia. Dia fokus kehilangan keseimbangan, dia jatuh dan tenggelam. Tapi karena imannya sudah tertambat dalam Yesus. Artinya apa? Orang Kristen dan percaya bukan berarti gak pernah bisa jatuh dalam dosa. Tapi saat dia jatuh dalam dosa, ada lagu berkata apa? Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Itu Yesus kita, katakan amin. Dan Tuhan Yesus tidak iseng loh Pak. Tidak, syukur ini, syukur. Berapa lama lu kuat lu, Petrus sudah warnanya biru. Mau mati, aku tolongin. Tidak ada. Kita percaya saat kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tangan kuat yang memegangku, apa? Selalu menuntunku. Katakan, ku tak mau jalan sendiri. Panggil dia sama-sama yuk. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Amin ya. Jadi Tuhan pengen kita tuh percaya, bukan ngerti semua dulu. Kalau kita nunggu semua sesuai logika dulu, gak terjadi. Betul gak? Iya kan? Aduh, Pastor Michael, masalahku berat.
Gak mungkin, dokter lo sudah vonis gak mungkin. Tapi tadi pagi saya dengar kesaksian dari Pak Suryanto. Iya, saya diberkati loh Bapak Ibu. Kena stroke, betul ya? Beliau kena stroke. Tapi satu, nah ini loh yang saya tangkap tadi pagi, beliau bilang gini sama saya. Tapi pastor, saya cuma bilang Tuhan tetap baik. Dan saya tetap mau melayani Tuhan. Dan di situ Tuhan perhitungkan, mujizat terjadi. Dia sembuh total hari ini. Dilipat gandakan kesehatannya. Dia bilang, enggak mungkin pastor. Karena yang satu pecah, satunya mau pecah lagi. Enggak mungkin. Tapi 1 tahun itu saya tetap mau setia sama Tuhan. Enggak mau tinggalkan Tuhan. Dan iman yang kecil itu Tuhan lipat gandakan kesehatannya. Katakan amin. Ya, jadi iman itu bikin kita maju. Bahkan waktu gak semua masuk akal. Tuhan gak bisa dilogika loh. Kalau Tuhan bisa dilogika, Dia bukan Tuhan. Amin. Ya. Oke, yang terakhir. Tuhan itu melipat gandakan di tengah ketaatan, bukan di tengah keraguan. Saya tulis besar caps lock tebel. Ya kan? Kayak cakwe itu. Satunya cakwe apa tadi namanya? Caikwe. Ternyata beda ya, cakwe sama caikwe itu beda ya. Wah, serencana saya mau tinggal di Pontianak 1 tahun Bapak Ibu ya. Saya mau belajar bahasa sama Lisa ya. Semoga besok saya pulang Surabaya saya lebih sombong gitu. Apiace ayah. Kayak lagu ya. Iya dong. Iya, saya lihat Lisa bicara sama tadi sama Cik siapa ya? Iya, aduh enak gitu loh. Saya ngomong sama pastor Michael, pastor, yuk kita ngomong sendiri yuk. Rata kamaya rasi. Kalau beda bahasanya, enak loh. Saya ngomong, Lisa kalau mau belajar bahasa gimana? Ya pingin loh, saya tuh pingin belajar bahasa ya. Jadi lause saya. Soalnya saya tuh dulu pernah salah Bapak Ibu Saudara. Jadi kan saya di Surabaya tuh MC wedding. Pernah salah Lisa, mau dipukulin satu keluarga. Kenapa? Gara-gara papahnya itu lause, waktu saya panggil namanya saya salah. Ya terlalu sombong Bapak Ibu ya, makanya gak boleh sombong ya. Misalnya namanya apa gitu ya, saya namanya gak lause, Cing Lausu, saya bilang gitu. Lause itu artinya apa? Kalau lausu, tikus tua, betul. Saya hampir dipolisikan, Bapak Ibu Saudara. Kamu ngomong apa? Kamu kira saya Mickey Mouse? Gitu ngomong. Enggak susu kayak Donald Bebek. Saya bilang gitu, tambah mau dipukulin saya. Puji Tuhan hari ini masih bisa di Pontianak dengan gigi yang penuh ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Yesus itu baru mulai bagiin roti setelah ada yang kasih. Setelah si Clement ngasih baru mujizat terjadi. Ya. Oke, jadi kasih, kalau gak ada yang mau kasih duluan, ya gak ada pelipat gandaan. Makanya hal kecil dalam hidup kita, yuk Bapak Ibu belajar kasih buat Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita memberi atau charity atau kita memberkati orang yang gak punya, berkati. Tuhan gak pernah berhutang. Tuhan tidak pernah berhutang. Ya. Ini kunci apa? Cis. Kasih kunci dia mengerti apa di mana? Kasih F. Halo. Keren loh. Yestoya Pontianak keyboardnya keren loh. Wih. Kasih Garuda aja deh, Garuda. Coba Garuda. Saya tuh takutnya waktu dia pencet tuh terus tet. Wah, Power Ranger dong. Wah, berarti Pontianak sedang tidak baik-baik saja ya kan. Waktunya berubah ya kan. Dia mengerti, katakan. Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Amin. Dia mengerti, dia peduli. Segala apa? Persoalan yang sedang terjadi. Namun satu hal, yuk sama-sama. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu hal yang ku pinta, ya. Namun
satu yang Dia minta agar kita lagi, namun satu hal, namun satu yang Dia minta. Sekali lagi katakan, namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Amin. Ya, ayat terakhir, saudara. Ada 2 ayat saya kasih buat kita semua ya. Sebagai penutupan kita, Ibrani 11 ayat 6. Bunyinya apa? Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Itu intinya. Ya, jadi tanpa iman, arti kata berkenan kepada Tuhan itu bukan berarti kita dibuang. Tetapi tanpa iman kita tidak akan mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, saudara ya, kita jadi orang Kristen sudah puluhan tahun harus alami Tuhan. Amin. Jangan cuma kenal Tuhan, alami Tuhan. Ya. Dan yang kedua Yakobus 2 ayat 17 ngomong seperti ini. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, oke. Ibrani 11 ayat 6 dan Yakobus 2 ayat 17. Tuhan itu tidak selalu kasih penjelasan awal, tetapi Dia kasih hasil di akhir. Amin. Mentor saya kasih. Tadi saya ceritakan di ibadah mujizat. Ini saya ulang lagi sekali lagi. Saya punya satu mentor, masih muda, KPU saudara. Itu terlilit hutang. Hutangnya 142 miliar. Real itu uang, bukan daun saudara. Real itu uang. Saya tanya gini, gimana kondisinya Koko? Sudah dikejar-kejar debt collector, mau dibunuh, mau dibuang keluarga, macam-macam, sudah penghinaan, bulian, sudah macam-macam, mau bunuh diri. Tapi istri Koko nguatin, anak-anak nguatin, kita bersatu dalam doa untuk tidak menyerah. Sudah tidak punya lagi baju, sudah nggak bisa, nggak ada yang nempel di baju, itu rasanya sudah nggak ada, istilah gitu. Tapi satu yang Koko punya, cuman punya ini loh, lutut yang kecil untuk datang kepada Tuhan. Sudah nggak punya apa-apa lagi, uang sudah nggak ada, Bapak Ibu Saudara. 142 miliar, itu uang dari mana? Saya bilang gini kok, aku aja punya utang 10 juta, bingung loh kok. Itu seperti apa? Punya utang 100 juta aja, tambah bingung lagi. Ini 142 miliar, how come bisa nggak dipikir? Saya Koko ini mau nyaur sampai utang sampai mati pun nggak bisa. Dengan usia sekarang. Tapi Koko punya lutut untuk berdoa, punya air mata untuk menangis, punya mulut untuk menjerit, dan punya hati untuk mendekat kepada Tuhan. Koko akui semua kesalahan Koko akui segala dosa-dosa, Koko bertobat, dan Koko cuman bilang, Tuhan aku gak tahu besok aku makan apa, cuman aku mau berusaha. Koko ini cokain Bapak Ibu Saudara, usahanya kain. Dia tawarkan jadi sales, door to door, dia bilang, pernah Wan, Koko ini dapat gangdau dari Surabaya, dapatnya di Jakarta, naik bis. Ternyata ditolak, pulang lagi, nangis gak ada hasil, anaknya dalam keadaan kelaparan, uang sudah habis. Tapi dia bilang, Koko cuma satu, tidak pernah melepas iman. Ingat ceritanya Ayub. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Tapi tiba-tiba orang yang nolak Koko itu telepon lagi, sorry aku ada salah lihat kainmu tadi, aku mau order. Dari situ Koko coba, Koko uangnya Koko sisihkan juga untuk memberkati orang. Dalam keadaan kelemahan tetap memberkati orang. Ini yang luar biasa. Dan tidak punya apa-apa lagi kok. Sekali lagi, tidak punya apa-apa lagi. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Tuhan mulai buka pintu satu. Tuhan mulai lipat gandakan satu. Tuhan mulai lipat gandakan satu lagi, satu lagi. Dan hari ini kekasih Tuhan, ini ya, nah ini yang keren. Tuhan gak selalu kasih penjelasan awal, tapi Dia kasih hasil yang akhir. Dia cuman satu, kuncinya satuan, cuman taat. Kemarin saya tanya sama anak Yuci, anak taat itu ada singkatannya, T-A-A-T. Anak Yut ada yang hafal gak? Putri masih ingat gak? T-A-A-T itu apa singkatannya? Udah lupa. Baru kemarin loh, masa udah lupa? Ini Koko sudah bombastic side eyes, udah lupa.
TAAT itu artinya tidak akan aku tanya. Cara kasarnya, kalau ikut Tuhan, ojo kakean mulut. Orang Jawa bilang gitu ya. Jangan banyak tanya. Yes Lord. Dan hari ini Tuhan pulihkan hidupnya. Pintu demi pintu dimultigandakan. Hari ini beliau punya pabrik garmen dengan karyawan lebih dari 1.000 orang. Bahkan cabangnya total ada 3.000 orang karyawan. Hutangnya dilunasin dan dia menjadi salah satu produsen jaket transportasi online yang ijo-ijo, yang orange, satu Indonesia. Dan dia juga dipercaya untuk buat jersey untuk klub sepak bola. Dan hari ini hutangnya dilunasin. Dan cuman itu aja? Enggak. Tuhan naikkan omset hutangnya selesai dan Tuhan ganti dengan 3 kali sampai 5 kali lipat. Dan dia sekarang menjadi gembala sidang di salah satu gereja di Singapura. Punya rumah di Singapura dan saya dengar-dengar setiap kota dia punya rumah untuk singgah. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa masalahmu hari ini? Yang punya hutang 100 miliar angkat tangan? Kok diam semua? Yang punya hutang 50 miliar angkat tangan? Yang punya hutang 1 miliar aja deh angkat tangan? Kalau Tuhan sanggup selesaikan 142 miliar dengan keajaiban, Tuhan yang sama sanggup selesaikan apapun masalahmu. Tutup mata kita datang sama